Assalamualaikum. Hai, perkenalkan, saya Niza Mertiana. Kali ini saya akan memaparkan tugas akhir saya, laporan berbagi praktik, baik pelatihan coding dan kecerdasan artifisial fase C yang telah diimplementasikan selama periode dari bulan Agustus hingga Oktober. Mari kita simak bersama. Penasaran kan? Laporan berbagi praktik baik dan revisi rencana pembelajaran. Kalau misalnya ada masalah tangga, misalnya kalau dia anak kita buatkan di tapi kalau dia yang bisa jadi kita suruh mereka buat di kanvas. Jadi kalau dia misalnya dia bentuk kotak, mereka dibuat sendiri. Kalau buat anak mungkin hampir sama dengan pertanyaan itu sebelumnya. Pertanyaannya integrasi, ini katanya integrasi dari pelajaran kemudian ke curriculum, misalnya kita memakai misalnya bahasa Indonesia gitu. Contohnya gimana sih? Dari mata pelajaran kita integrasikan ke coding itu seperti apa contohnya? Pelajaran yang gimana gitu? Baik Bapak Ibu, saya jawab dulu pertanyaan ini. Nah tadi Bu Ella juga mirip ya pertanyaannya ya. Jadi kalau mau melakukan coding yang mengintegrasikan dari pelajaran lain dengan coding, kita cari dulu materinya apa yang disampaikan. Contoh pelajaran bahasa Indonesia tadi. Kalau yang lagi kan pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran acrostic. Nah kalau mau dibuatnya mapping, harus dijelaskan dulu sama gurunya. Paling tidaknya tidak usah deh pakai proyektor ribet katanya kan, tapi kita manual aja seperti kita mengajar biasanya di kelas. Nanti anak-anak berikan tugasnya, membuat kotak konsepnya seperti itu. Nah, kenapa diintegrasikan dengan coding? Sebenarnya ini untuk menciptakan pembelajaran lebih menarik, sehingga anak-anak nggak perlu mencatat buku, mengurangi anak-anak ngabisin buku untuk mencatat. Jadi mereka tuh banyak berdemonstrasi nantinya. Coding itu mungkin memang kalau ada hal iya, bagaimana kayak dibuat coding Codingnya itu lari nanti dari model kan angka. Kalau angka kan yang tanpa pelajar, dan itu hasilnya yang dapat dalam pertanyaan tadi, ataupun bisa juga selain pertanyaan itu kita memberikan penugasan lain. Nah, tapi kalau dia kan pakai layar, dia kita siapkan melalui game pelajaran. Nanti deh, kalau sekarang masih bingung kali ya, tapi nanti kalau sudah ada kita modul ketiga nanti keren tapi nggak mau tes kalau berbasis pelajaran. berapa rambah Dimana dari materi tadi kita rangkum, kita buatkan saya game acrostic fase C kelas 5 1. Di situ nanti ada jadi untuk itu main mapping. tidak, kalau main mappingnya angka. Tapi kalau yang kedua yang kita ciptakan game, tapi kalau misalnya dia yang mau angka dengan game kan kita nggak pakai layar itu angka.
Jadi nanti dari game tadi itu kita apa ya? Kita bikin LKPD. Jadi LKPD yang seperti kami katakan sekarang sudah banyak resource yang LKPD coding sesuai pelajaran materi. Jadi produknya itu berupa kalau ada karton, ada cocokannya. ya misalnya yang pulang itu pakai kartu ada namanya. Oh, Kodenya di mana? Karena aku kodenya di bagian mana? Kodenya di bagian mana? Yang masukin kode-kodenya itu. Saya bilang tadi, ini kan masih tahap, saya masih memberikan 41, masih dasarnya itu apa sih kode itu, belum sampai ke penerapan ke apa namanya ke masih belum, masih jauh, belum, masih jauh, ya masih pengenalan dulu. Kami masih saya lompat dalam tempat itu ngobrol saya ajar, stres saya. Bareng-bareng dong kayak gitu sebenarnya kita. Kalian kamu aja saya. Nah ini yang link saya kirim tadi Bapak Ibu ya, itu hanya sekedar contoh. Biasanya nanti yang paling banyak itu dari blog link ini, yang paling banyak diterapkan nanti ini. Jadi harus bertahap. Tahap kedua menurut saya itu paling banyak praktiknya. Gitu. Apalagi sekarang ada Gemini AI, ChatGPT ya. Mungkin ada yang sering mengerjakan membuat soal siswanya Gemini AI itu kita bisa pakai prompt kita ciptakan sendiri, nanti AI menghasilkan apa yang kita mau. Contoh, nah seperti ini. Tapi ini kita harus bikin akun Bapak Ibu. Kalau bisa akunnya akun terhubung dengan akun pribadi aja dalam bagian itu. Kalau bisa. Jadi segmen satu game itu satu akun untuk akses coding. Arahnya kan ke LKPD. Ya. Tadi kan LKPD berarti gurunya yang membuat. Ya. Ya, jadi tugas ke siswa. Kan ada LKPD. Itu kan yang tentang rakun-rakun tadi itu. Rakun tadi. Berarti gurunya yang membuat LKPD itu bukan siswa. Berarti proyek ini gurunya yang buat. Sudah yang ini nggak usah stres. Belum ngajarin cari setengah jam pasti. Kayaknya Bu Yanti kan lagi cari sus sekali ya. Kalau semua ya. Belajar baca aja Bu Yanti. Jangan kayak gitu mantap, bukan nanya. Kan nanti ganti ya. Ganti kenal loh. Nah, Bapak Ibu, ini domain salah satu contohnya saya akses domain AI ya. Di sini kita ada promnya. Silakan Bapak Ibu buat promnya begini contohnya. Buatkan saya. Kayaknya sulit ini kamu diadakan itu. Bagaimana, Bu Ella? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masih KKA ya. KKA ini kan baru lama ini ya. Kita juga belum menerapkan. Terus beberapa kali kemarin juga ditanyakan sama wali murid, coding itu apa Bu? Soalnya di jadwal saya sudah ada coding. Sedangkan saya sendiri nggak bisa menjawab apa itu coding, terus bagaimana cara membelajarkan anak-anak. Saya cuma bilang itu mata pelajaran baru, saya bilang seperti itu. Mungkin di sini saya mau bertanya ya Bu Niza, coding itu penerapannya seperti apa? Karena saya lihat ya, kalau misalnya di TikTok atau apa gitu, itu kayak menggambar gitu loh. Jadi ya mendesainnya masih warna, jadi kita masih pakai manual lah, bukan belum di sini, belum di laptop, belum di komputer gitu. Jadi mereka itu masih mewarnai, ya seperti mewarnai angka, teman-teman kan, gitu. Jadi untuk
langkah awal kita yang sudah menerapkan coding di mata pelajaran kita, di jadwal kita, itu kita seperti apa? Kita akan melakukan apa seperti itu? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya saya udah agak penting sama materi ini, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini loh Bu Liza, tolong jelaskan yang sesimpel mungkin pengertian dari coding itu apa, kemudian contohnya yang diterapkan, yang bisa diterapkan di sekolah kita itu contohnya seperti apa. Jadi supaya kalau saya bingung gitu, memang nggak bisa laptop. Nah, jadi jelaskan ini coding itu apa, jelaskan, kemudian pelaksanaan yang paling gampang dan memungkinkan untuk diterapkan di SD kita itu seperti apa. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab dua pertanyaan dulu ya. Tadi saya bilang itu masih ngawang-ngawang, betul ya? Karena ini penjelasannya belajar 5 hari, tahu seluruh membahas di sekolah masih bingung. Jujur saya juga masih mau belajar. Nah, daripada coding itu sendiri, ini kan pembelajaran yang berbasis IT, di mana nantinya anak-anak kita itu sudah kita ajarkan bidang digitalisasi, tapi dengan fasilitas yang harus memadai. Tetapi dikarenakan kita harus memberdayakan aset yang ada di sekolah, maka harus kita akali dengan unplug, yaitu berbasis kita seperti manual. Anak-anak kerja kelompok, lalu nanti kita suruh bikin tugasnya apa. Nah, lalu kita tempel di kelas. Mungkin kalau Bapak Ibu, kan kita di sekolah ini sudah banyak guru penggerak ya. Nah, jadi kita pembelajarannya seperti kita di pendidikan guru penggerak. Harus bikin di karton, buat gambar-gambar tugas materi apa, tempelkan di kelas. Seperti itu. Nah, kita ini sebagai guru hanya demonstrasi di kelas, menjelaskan tapi memakai proyektor. Tidak bisa kita hanya sekedar ngoceh di depan kelas saja, harus dibantu pakai proyektor. Sehubungan kita proyektor kita kan cuma 2 di sekolah, maka harus bergantian. Apalagi kan coding kan untuk fase C itu cuma 2 JP. Dalam 1 minggu itu hanya 2 JP. Jadi kita bergiliran pakainya, jangan berbareng waktunya supaya kita nantinya tetap bisa bergantian. Nah, kemudian percontohannya sendiri, kalau untuk coding itu ya tadi kita ada alat-alat. Kalau itu pakai layar, pakai laptop, pakai komputer. Tapi kan itu kalau yang ada komputer itu kan kalau sekolahnya ada lab, tapi kita nggak punya. Maka kita banyak nanti demonstrasi di kelas oleh gurunya itu sendiri. Kemudian tadi Bu kita suka seliweran di Instagram, di TikTok, contoh-contoh daripada LKPD coding. Nah, contoh yang ada di internet itu, kalau kita lihat dari sosmed itu contoh daripada unplug. Contoh LKPD unplug, di mana dia gambar-gambar yang memang menghasilkan dari AI, kita sendiri. Nah, nanti akan pertama Bapak Ibu saya ajarkan, ini kan masih modul 1. Karena modul 1 aja kita masih bingung harus mau ngapain. Untuk modul 1 sendiri hanya fokus ke materi. Nah, mulai teori, mulai praktik nanti di modul 2 dan modul 3 yang paling banyak. Nah ya, tadi yang saya berikan contoh itu daripada game ya. Nah, Bapak Ibu, untuk LKPD coding nanti kita bisa buat sendiri di kelas masing-masing. Tetapi kalau bisa setiap fase, misalnya dari rombel kelas 5 itu bareng bikinnya, jadi supaya tidak terlalu tinggi penugasannya. Kemudian yang kelas 6 juga seperti itu. Jadi dari semua kelas itu kita sama semua. Nah ya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu, contoh daripada game. Kita bisa membuatkan game sendiri untuk anak-anak nanti di kelas. Tetapi penerapan game itu harus mengarahkan ke pendidikan.
Contohnya kita nanti ada game algoritma, game tentang tata surya pelajaran kelas 6 ya. Lalu nanti ada game sistem peredaran darah pada pelajaran kelas 5 ada. Semua pelajaran bisa kita buat game. Tapi kalau game ini kan harus pakai komputer. Minimal anak-anak punya HP yang bisa dibawa. Kalau tidak, 1 minggu sekali anak-anak diizinkan oleh orang tuanya boleh bawa HP. Kita nanti bersama-sama dengan panduan proyektor kita siapkan slide Canva-nya ataupun PPT-nya. Lalu kita jelaskan ke siswa bagaimana mengakses game tadi. Kita ciptakan game sendiri untuk anak-anak dengan dihubungkan materi yang sedang kita pelajari. Apakah itu pelajaran matematika, materinya apa, contohnya materi pecahan, kita bisa buat gamenya. Nah, anak-anak nanti mengerjakan dari gawainya, dari handphonenya, ya. Tapi kalau bagus lagi kalau mereka punya laptop, mempermudah pekerjaan kita menjelaskan tentang coding, seperti itu. Oke, ya terus gimana? Ya tolong kasih contoh satu pelaksanaan coding di materi kelas 5 saja, di kelasnya Buniza. Nah kan pastinya Buniza yang tahu di materi apa ini. Nah, kemudian saya mau buat coding apa yang tanpa layar, karena di sini layar cuma 2, nggak memungkinkan. Seandainya yang tidak menggunakan layar dengan materi kelas 5 apa materinya, kemudian bagaimana pelaksanaan? Terima kasih. Baik, Christina, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, adakah Bapak Ibu yang bisa punya ide? Sekiranya kalau membuat contoh yang tanpa layar atau kita kenal dengan antak ya. Jadi nanti kalau untuk contoh antaknya kita menyediakan karton, lem, kemudian alat warna, alat tulis yang lain. Lalu anak-anak disediakan kan buku kita dari sekolah ada. Nah, dari buku tadi kita bentuk kelompok tiap kelas. Kita satu kelas misalnya saya bagi kelompok berkelompok misalnya 3 kelompok. Dari 3 kelompok ini anak-anak sudah buka materi pelajarannya dan karton tadi kita buat rangkuman. Kita suruh anak-anak buat rangkuman tugas berupa main mapping atau peta konsep. Jadi dari karton itu tadi Bu, anak-anak dibuat kelompok, lalu anak-anak suruh buat peta konsepnya daripada materi tadi. Nah, peta konsep itu menjelaskan rangkuman dari materi yang sedang kita pelajari. Lalu nanti anak-anak setelah selesai mereka mengerjakan tugas kelompoknya, nanti tempelkan dalam kelas ataupun di papan tulis seperti ini. Satu persatu kelompok mewakili, mereka harus mampu menjelaskan tanpa melihat catatan buku lagi. Dan apa yang sudah mereka rangkumkan dari peta konsep tadi, seperti itu. Bagaimana mestinya? Asal guru itu mampu melatih anak untuk membiasakan merangkum yang benar sama menyampaikan di depan itu kan. Ya, berarti kan ini intinya anak disuruh belajar sendiri, kemudian membuat rangkuman, kemudian buat peta konsep itu ya. Nah, kemudian maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk melatih anak mempresentasikan. Sedangkan untuk membuat rangkuman aja, kalau nggak kita bimbing, kalau nggak kelas tinggi dan nggak kita bimbing dari awal itu akan sangat sulit ya. Nah, kemudian apalagi mempresentasikan itu perlu bimbingan yang menurut saya ini sebenarnya kalau umpamanya benar-benar diterapkan ini sangat bagus. Tapi mampu apa nggak guru itu membiasakan, melatih dan membiasakan untuk menerapkan hal seperti itu. Tentunya kan guru harus menguasai materi dulu ya. Begitu kan? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sina atas pencerahannya juga ya. Nah jadi Bapak Ibu tadi kalau salah satu contoh penerapan coding di kelas yang antak, yang tanpa layar, kita memakai metode pakai manual dengan adanya menyiapkan bahan-bahan ajar di kelas seperti praktik demonstrasi. Boleh mereka pakai langsung demonstrasi
pakai presentasi melalui karton tadi, tapi benar betul kita diskusikan tadi, kita sebagai guru harus betul-betul mengajarkan anak bagaimana cara merangkum. Karena anak-anak selama ini kan kalau merangkum hanya sudah nyalin tanpa tahu apa isinya, betul ya? Nah, rangkumnya materinya nak sampai sekian. Nah, kebanyakan seperti itu, tapi tidak mengajarkan bagaimana cara merangkum yang baiknya. Nah, untuk itu, untuk fase C ini kelas 5 dan kelas 6 itu kan sudah kelas tinggi Bu. Maka pastinya kita anak sudah bisa diarahkan. Lain kalau kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 10. Tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6, saya rasa kayaknya nggak terlalu sulit lagi mengarahkan mereka suruh merangkum yang baik. Kemudian kan kalau kartun itu nggak terlalu lebar kan. Jadi sesuai materi kita materi itu misalnya kayak pelajaran sekarang bahasa Indonesia itu yang bab pertama itu tentang akronim. Nah, dimana kita menyusun akronim untuk siswa kelas 5 ini kan kita berkonsepnya dulu apa sih yang namanya bukan akronim, akrostik ya. Akrostik kita buat jelaskan dulu sama anak-anak, nah apa sih akrostik itu. Lalu contohnya, maka kita tadi itu Bu, kita harus pakai proyektor biar kita nggak sulit menjelaskan. Tapi kalau kita nggak mau pakai proyektor, paling seperti biasa kita menjelaskan di depan pakai media buku seperti itu. Gimana? Adakah yang mau bertanya lagi? Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua. Mata pelajaran codingan memang pertama kali ya. Pertama kali kita terapkan di sekolah SMK. Nah, untuk siswa tadi kan benar kata Bu Eva, boleh nggak sih Bu kalau kita kan itu masih awal, masih masa pengenalan. Untuk masa-masa pengenalan ini, boleh nggak sih kita pakai yang amplak ya? Maksudnya kita mengenalkan dari hal-hal yang sederhana dulu gitu. Karena memang di sekolah kita itu